Yang disebut di pengadilan itu namanya cerai gaib, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Siratul Lawyer. Baik, kali ini saya masih mau berbagi terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang mungkin dari kawan-kawan semua sedang alami sampai saat ini. Mungkin ada yang bingung dan lain sebagainya. Namun untuk terus mendukung channel kita, jangan lupa terus disaksikan dan tonton terus. Kemudian jangan lupa juga di like, comment, and subscribe untuk terus mendukung channel saya yang lainnya seperti itu. Baik, kali ini karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya terkait tentang dunia perceraian, masih dunia perceraian. Namun dunia perceraian yang saat ini masuk kepada saya mungkin kurang lazim, ya, karena agak tidak seperti biasanya. Ada istilahnya yang disebut di pengadilan itu namanya cerai gaib, seperti itu. Apa kira-kira, bagaimana prosedurnya, apa saja syarat-syaratnya terkait tentang cerai gaib itu? Karena mungkin ini banyak yang tidak mengetahui terkait tentang kasus cerai gaib ini. Nah, banyak bahkan mengkonotasikan bahwa cerai gaib ini adalah cerai yang di luar nalar kita, seperti itu, ataupun dunia berkaitan tentang dunia mistik seperti itu. Padahal tidak, ini benar ada seperti itu. Nah, baik, terkait tentang perceraian gaib ataupun cerai gaib ini biasanya terjadi apabila suami atau istri yang akan mengajukan gugatan itu tidak mengetahui keberadaan pasangannya, baik itu istri ataupun suami itu sendiri. Apakah mereka tidak mengetahui keberadaannya, di mana lokasinya? Nah, seperti itu. Dan ini terus berulang kali keberadaannya tidak diketahui. Bahkan minimal itu yang bisa mengajukan kalau tidak salah 2 tahun, ya, 2 tahun ke atas, seperti itu. Sehingga dari keberadaan itu tidak diketahui, maka calon penggugat ataupun pemohon ini bisa mengajukan yang namanya cerai gaib itu tadi. Nah, jadi cerai gaib ini bukannya dimaksud dengan dunia mistik dan lain sebagainya, tidak, tapi maksudnya adalah cerai gaib itu cerai yang tidak diketahui, ya, baik cerai gugat ataupun talak, ya, tidak diketahui keberadaan pasangannya tersebut, sehingga para pemohon penggugat dia berhak untuk mengajukan perceraiannya tersebut. Nah, lalu bagaimana, apa saja kira-kira persyaratannya? Seperti biasa, ya, persyaratannya pada umumnya sama, namun karena keberadaannya tidak diketahui, maka harus menambahkan yang namanya surat keterangan domisili, ya, karena tergugat yang termohon ataupun tergugat tersebut tidak diketahui keberadaan, maka dibutuhkan yang namanya surat domisili yang dikeluarkan oleh desa ataupun kelurahan tersebut. Nah, kemudian syarat lainnya seperti biasa, ada KTP, kemudian ada buku nikah ataupun akte nikah, kemudian ataupun kalau memang tidak ada bisa digunakan dengan salinan akte nikah ataupun buku nikah tersebut. Nah, kemudian apalagi hal-hal yang dibutuhkan, mungkin bisa saja ditambah nanti yang bisa bukti-bukti lain
yang bisa mendukung untuk pemohon melaksanakan mengajukan baik cerai talak ataupun cerai gugat seperti itu. Nah, lalu apa saja Pak kira-kira yang perlu kita persiapkan terkait tentang prosedur persidangan ini? Nah, jadi kalau sidang biasanya kita tetap menghadirkan saksi. Nah, di dalam sini juga sama, kita juga menghadirkan saksi. Nah, saksi ini biasanya kan kita saksi dari penggugat dan saksi dari pihak tergugat seperti itu. Nah, namun di cerai gaib ini kita cuma membutuhkan saksi yang hadir itu dari pihak penggugatnya saja, ya. Pihak penggugat ini yang harus menghadirkan saksi. Siapa kira-kira Pak? Bebas tanpa pihak manapun, minimal usia yang dipersyaratkan itu di atas 21 tahun, ya sudah cukup umur seperti itu. Baik itu bisa adik-adik, keluarga, orang tua ataupun saudara, teman, artinya mereka benar-benar mengetahui terkait tentang keadaan dan situasi dari keluarga ini seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain kita juga memberikan informasi, ya. Tadi biasanya kalau kita sidang pada umumnya saksi dari pihak penggugat, saksi dari pihak tergugat. Namun di sini kita tidak memanggil lagi saksi dari pihak tergugat karena memang keberadaannya tidak diketahui. Lalu apa yang harus kita laksanakan? Kita membuat informasi bahwa keberadaan si A ini tidak diketahui, si tergugat ini tidak mengetahui keberadaannya. Kita membuat informasi melalui media, baik media elektronik, koran, ataupun media massa lainnya, yang tujuannya adalah memberitahu keberadaan, untuk menginformasikan di mana kira-kira keberadaan pihak tergugat ini. Nah, lalu batasnya bagaimana Pak? Berapa bulan kira-kira kita memberikan informasi itu? Tentu ada limitnya, ya, limit waktu yang disediakan oleh kita. Biasanya itu kurang lebih 6 bulan. Nah, lama, ya, 6 bulan. Nah, sidang biasanya pada 1 bulan selesai, 2 bulan selesai. Tapi di kasus yang seperti ini itu kurang lebih 6 bulanan kita menunggu untuk menyelesaikan perceraian gaib ini. Jadi berbeda dengan cerai-cerai pada umumnya seperti itu. Nah, setelah 6 bulan maka hakim juga bisa memutuskan kira-kira dan mengabulkan gugatan dari penggugat tersebut. Nah, begitulah kira-kira prosedur dan syarat-syarat yang harus kita persiapkan terkait tentang cerai gaib, ya. Ini bukan cerai mistik, ya, tapi memang ada seperti itu karena cerai ini tidak diketahui keberadaan tergugatnya, kira-kira seperti itu. Nah, baik, cukup mungkin ya informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan terus dukung di channel saya, dan saya akan selalu membagikan informasi-informasi terkait dunia hukum seperti itu. Dan jangan lupa juga tonton video-video saya yang lain terkait tentang kasus-kasus dalam dunia hukum. Oke, salam jumpa dan salam hukum, salam sehat hukum, dan terus pantau channel Siratul Lawyer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.